Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukran lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk kita bersama-sama melaksanakan satu amal saleh yang utama di sisi Allah, yaitu kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah dengan kita belajar ilmu agamanya. Kita berharap mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini Allah jadikan kelak kita bisa duduk di salah satu taman dari taman-taman surga Allah. Karena Nabi SAW pernah menyatakan, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, apabila kalian melewati taman-taman surga maka hendaklah kalian mendatanginya. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, hilakul dzikri, yaitu majelis yang di dalamnya diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu maknanya adalah majelis-majelis ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai meraup keberkahan dengan Al-Quranul Karim. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca, kalau tidak salah, tiga cara kita bisa mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Yang pertama, masih ingat Pak? Barokah dengan membacanya. Kemudian yang kedua, kok cuma satu yang jawab? Perwakilan dia, perwakilan. Barokah untuk barokah dengan mendengarkannya. Kemudian yang ketiga adalah barokah dengan ilmunya atau barokah dengan mempelajarinya. Sekarang kita masuk pada yang keempat, adalah barokatul amali bihi. Keberkahan Al-Quran bisa diperoleh dengan cara mengamalkannya ya, karena kita ketika membaca, mendengar, kemudian mempelajari, tentu tujuannya adalah untuk mewujudkan pengamalan yang sesuai dengan petunjuk Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Allah mengatakan, dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami telah menurunkannya, yang diberikan keberkahan di dalamnya. Fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kalian Al-Quran ini. Jadi mengikuti itu maksudnya bukan sekedar membaca, akan tetapi mengikuti itu adalah dengan mengikuti segala petunjuk yang ada di dalamnya ya, dengan cara mengamalkannya. Wattaqu, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu sumber kita mendapatkan rahmat Allah adalah dengan kita berittiba kepada Al-Quran, yang mengikuti Al-Quran. Nah, dalam kita mengikuti Quran juga tentunya kita akan mengikuti sunnah Rasulullah SAW ya, karena sunnah Rasulullah sebagai penjelas ya, bagi Al-Quran. Dan Al-Quran sendiri memerintahkan kita untuk mengikuti petunjuk Nabi SAW. Allah mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan segala apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah, ya ikutilah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Jadi mengikuti Rasulullah itu adalah termasuk bagian dari mengikuti Al-Quran. Karena ada sebagian kelompok manusia yang mereka beranggapan bahwa kita ini cukup mengikuti Al-Quran saja, tidak perlu untuk mengikuti hadis Nabi SAW ya, menurut mereka alasannya kalau hadis itu kan sering diperdebatkan kesahihannya sedangkan Al-Quran itu sudah disepakati kesahihannya. Nah, ini anggapan yang keliru, karena para ulama kita, para ulama ahlul hadis, mereka telah menjalankan amanah ilmiah mereka dengan baik, dengan mereka berusaha semaksimal mungkin untuk memilah-milah mana hadis yang sahih dan mana hadis yang lemah dan bahkan palsu.
Sehingga banyak karya para ulama yang telah diwariskan kepada kita semuanya mengenai kaitannya dengan hadis-hadis yang sahih, mana yang sahih dan mana yang selain yang sahih, sehingga kita bisa mengikuti mana yang sahih dan kita meninggalkan mana yang tidak sahih. Jadi intinya di sini ya, Al-Quran ini merupakan kitab yang wajib untuk diikuti dan diamalkan. Nah, pertanyaannya di sini bagaimana kita mengamalkan Al-Quran itu? Manakala kita mendapati di dalam Al-Quran itu ada sebuah perintah dari Allah, maka kita laksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Dan manakala kita mendapati ada larangan di dalam Quran, maka kita tinggalkan larangan itu. Serta apabila kita mendapati di dalam Al-Quran berbagai macam kabar-kabar berita, entah itu berita tentang peristiwa di masa yang telah berlalu atau peristiwa yang akan datang seperti ya, hari kiamat dan semacamnya, wajib bagi kita untuk mengimani dan meyakini kebenarannya. Ini adalah cara kita dalam mengamalkan Al-Quranul Karim. Dengan kita mengamalkan Al-Quran, kita akan mendapatkan ya, keberkahan daripada Al-Quran tersebut. Kemudian ya, yang kelima adalah barakatut tadabur wa ti'ab bihi. Barokah Al-Quran bisa kita ambil dengan cara kita menjadikan Al-Quran ini sumber peringatan dan nasihat. Maksudnya bagaimana? Jadi kita ini jika berada di sebuah keadaan, apa yang seharusnya kita lakukan dalam suatu keadaan itu, maka kita adalah merujuk kepada Al-Quran. Tentunya orang yang bisa merujuk kepada Al-Quran adalah orang yang sering membaca dan mentadabburi kandungan isinya. Itu akan bisa langsung mensinkronkan antara kondisinya sekarang dengan apa yang disebutkan Quran di dalam. Seperti contoh ya, contoh misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya memberikan kenikmatan kepada kita berupa harta misalnya. Nah, kalau orang itu sering mentadabburi Quran, sering mempelajari Quran, maka langsung hatinya itu terkoneksi dengan Al-Quran. Saat ini duit saya banyak, harta saya melimpah, maka petunjuk Quran ya, apa yang bisa saya lakukan dalam hal menggunakan harta yang melimpah ini. Dia ingat, ada sebuah kisah dalam Al-Quran itu tentang ya, golongan orang-orang yang kaya raya tapi bersyukur, dan golongan orang kaya raya tapi tidak bersyukur. Seperti contoh misalnya orang yang bersyukur dengan kekayaan dan harta serta keluasan kekayaannya adalah seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah di dalam Quran menceritakan bagaimana Nabi Sulaiman itu mendapatkan nikmat yang besar. Namun kemudian kita mendapati Nabi Sulaiman ternyata bersyukur kepada Allah, menggunakan semua kenikmatan itu untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Nah, berarti saya harus mengikuti jejaknya Nabi Sulaiman dalam hal ini. Nah, begitu. Kemudian kita mendapati pula ada sebuah peringatan dari satu kisah mengenai seorang tokoh yang Allah berikan harta yang sangat banyak, namun dia kufur nikmatnya. Siapa dia? Salah satunya adalah Qarun. Yang lebih hafal Qarunnya Sulaiman. Nah, Qarun ini hartanya luar biasa Pak, sampai diceritakan dalam Quran itu kunci gudang hartanya itu kalau dipikul oleh hewan-hewan di masa itu seperti unta, keledai dan semacamnya, itu sangat berat sekali ya untuk dipikul oleh hewan-hewan ini karena saking banyaknya. Ya, kalau ada orang terkaya di saat ini mungkin tidak lebih kaya daripada Qarun, karena perbendaharaan hartanya, gudang-gudang hartanya itu sangat banyak. Kita tidak tahu seberapa besar gudangnya, tapi diceritakan kunci-kunci gudangnya saking banyaknya, itu sampai membuat hewan-hewan yang mengangkutnya itu tidak sanggup, berat untuk mengangkutnya. Ini adalah bagaimana gambaran kekayaan Qarun. Nah, pada saat itu ya, Qarun melakukan suatu bentuk kekufuran. Salah satu bentuk kekufurannya dia terhadap nikmat Allah adalah apa yang telah dia ucapkan dari perkataannya. Dia mengatakan,
namanya ini utitu ala ilmin indi. Dia mengatakan sesungguhnya harta yang aku dapatkan ini semuanya adalah karena aku ini memiliki ilmu untuk bisa meraihnya. Maksudnya kalau bahasa kita sekarang ini ya karena saya ini pintar cari duit, nah gitu. Saya ini orang yang cerdas kalau cari duit gitu, daripada kamu-kamu gitu ya. Nah itu seperti itu. Dia merasa bahwa semua hartanya itu hasil dari ilmu dan usaha. Padahal itu semuanya hanyalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga yang terjadi karena Qarun ini tidak mau mengakui nikmat itu berasal dari Allah, sehingga dia sakar PDW selanjutnya menggunakan harta tersebut sampai melanggar aturan Allah, maka yang terjadi adalah Allah menenggelamkan Qarun beserta semua harta yang dimilikinya, sekaligus orang-orang yang mendukungnya dalam hal kekufuran nikmat ini. Nah, di sini ada pelajaran-pelajaran, peringatan-peringatan, nasihat-nasihat melalui kisah-kisah tersebut supaya bisa diambil ibrahnya oleh manusia. Nah, kalau kita mendapatkan nikmat yang luas, kita ingat kisah-kisah itu supaya kita bisa bersyukur dan menjauhkan diri dari kufur nikmat. Nah, itu salah satu contoh dan ilustrasinya. Ketika kita menjadikan Quran itu sebagai sumber peringatan dan nasihat. Termasuk kalau kita baca dalam suratul Kahfi, surat Al-Kahfi ya. Surat Al-Kahfi semerap di surat Al-Kahfi. Ya. Surat Al-Kahfi ini kalau kita renungi, Pak, itu ada beberapa kisah kan di situ. Yang pertama kisahnya tentang siapa? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini mereka adalah para pemuda yang hidup di negeri kufur, yang rajanya pada saat itu memaksa semua rakyatnya untuk mengikuti agama kekufurannya, menyembah berhala. Sedangkan para pemuda ini mereka beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Nah, dikala itu ya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada para ashabul kahfi ini untuk menyelamatkan agama mereka dengan cara mereka mengasingkan diri dalam sebuah gua, dan kemudian Allah jadikan mereka tertidur dengan waktu yang cukup lama, namun mereka merasa tidur hanya sehari atau setengah hari saja. Dengan izin Allah bisa demikian. Ya, ini jangan ditiru aja. Tak turulah sebentar. Tadi telur bino lagi. Ya. Jadi kisah ini Pak memberikan pelajaran kepada kita agar kita ini benar-benar berpegang teguh dengan agama. Ini istilahnya kalau dalam kitab-kitab tafsir dinyatakan ini merupakan fitnah yang berkaitan dengan agama, ujian yang berkaitan dengan agama. Karena ya masing-masing manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang bermacam-macam. Salah satunya ujian yang seperti ini. Maka kita bisa meneladani kisah ini jika kita menghadapi permasalahan yang sama. Ya, permasalahan yang sama. Misalnya kita ini memiliki keluarga yang mungkin notabene bukan muslim ya. Terus memaksa kita untuk kita keluar dari agama Islam misalnya. Nah, ini ada ya pelajaran yang bisa kita ambil dan kita teladani. Kita berusaha untuk memaksimalkan diri untuk mempertahankan agama yang kita yakini yaitu Islam. Kemudian yang kedua ada kisah yang berkenaan dengan kisahnya kisah apa yang kedua ini dalam surah Al-Kahfi yang sering baca. Nabi Musa. Belum Nabi Musa belum. Kisahnya apa? Kisah dialog antara dua orang yang berkawan ya. Yang satunya adalah orang beriman, yang satunya ya, kawannya ini orang yang kafir. Ada yang mengatakan dia ini orang yang kufur nikmat karena pada saat itu dia mendapatkan nikmat yang banyak berupa kebun-kebun, taman-taman yang indah ya, sampai dia kufur lupa dengan hari kiamat. Dia mengatakan bahwasanya semua yang Allah berikan ini, semua yang aku miliki ini, kebun-kebun dan semacamnya ini, semuanya aku menyangka bahwa tidak akan pernah binasa selama-lamanya. Nah, ini gambaran bagaimana orang itu nek wis ke dunia, misalnya gitu ya, hatinya sudah terpaut dengan dunia berlebihan. Maka yang terjadi dia merasa dia akan hidup terus sampai selama-lamanya di dunia ini. Itulah bahayanya kalau orang sudah menggantungkan hatinya kepada dunia. Dia akan lupa dengan kehidupan akhirat, padahal mau tak mau hari demi hari dia akan semakin mendekati kehidupan akhirat.
Itulah bahayanya kalau seseorang sudah mencintai dunia secara berlebihan. Nah di situ ya sampai kemudian kawan yang beriman ini mengingatkan tentang keadaan sesatnya kawannya tersebut, ya, namun kawannya tidak merasa bahwa dirinya dalam keadaan tersesat. Sampai pada akhirnya kemudian Allah membinasakan semua hartanya. Allah jadikan kebun-kebun yang indah itu kemudian hancur dalam satu malam saja. Disitulah kemudian dia pun menyesal. Ini ada namanya fitnah harta, gitu ya. Ujian yang berkaitan dengan harta. Kita punya kekayaan, mungkin punya jabatan yang tinggi, mungkin punya kekuasaan. Kalau kita menyembuhkan diri dan tidak mau taat kepada Allah, tidak mau kembali kepada Allah dengan memiliki semua unsur itu, ingat bahwa Allah itu mudah untuk mencabut itu semuanya dengan waktu yang singkat. Dan Allah itu berfirman di dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Manusia itu akan dipergilirkan oleh Allah, diputar sama Allah. Tidak akan terus ada di atas, mesti nanti akan turun ke bawah. Tidak akan pernah terus di atas kemudaannya, mesti nanti akan menua dan mati, kan begitu. Tidak akan terus kaya, mungkin nanti Allah akan berikan ujian di mana dia akan disempitkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kondisi-kondisi di mana akan dilewati oleh kehidupan manusia. Ada masa jaya dan ada masa di mana ya dia akan turun ya, seperti waktu senja, kan gitu ya. Matahari awal terbit terus menanjak naik sampai pada puncaknya. Ketika sudah pada puncak maka dia akan turun sedikit demi sedikit menuju kepada waktu senja, kan gitu. Sampai akhirnya benar-benar tenggelam. Tenggelam itu maksudnya kita sudah dikuburkan, itu sudah tenggelam. Itu hidup manusia di dunia seperti itu. Karena semuanya tidak ada yang abadi. Nah ini fitnah harta. Kalau kita baca surah Al-Kahfi, kita juga mendapati kisah antara Musa dengan Khadir. Ini yang tadi disinggung Pak Indra. Musa dengan Khadir. Musa ini ya pernah ditanya oleh orang ketika dia menyampaikan nasihat, menyampaikan ya kitab Taurat dengan baik. Orang-orang itu pada menangis, pada ya, tersentuh hatinya. Nah dikala itu ada salah seorang dari Bani Israel yang tertarik dengan apa yang menjadi nasihat Musa. Kemudian bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Allah, adakah orang yang lebih alim, lebih ya, berilmu daripada Anda? Nabi Musa mengatakan sesuai dengan pengetahuannya. Nabi Musa mengatakan tidak ada. Bukan kesombongan ya yang dilakukan Nabi Musa ya, karena Nabi Musa ini hanya beranggapan yang diangkat sebagai Nabi dan Rasul saat itu hanyalah beliau ya, sehingga beliau merasa dirinya satu-satunya orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan tidak ada. Namun setelah itu Allah memberikan kabar bahwa masih ada hambaku yang lebih mengetahui tentang diri, tentang sesuatu yang kau tidak ketahui, sebagaimana kau mengetahui sesuatu yang dia tidak ketahui. Maka akhirnya Nabi Musa ya, merasa ingin bertemu dengan seorang Nabi yang disebutkan oleh Allah tentangnya. Akhirnya berjalanlah dengan perjalanan cukup jauh sampai ya, menemukan seorang Nabi bernama Nabi Khidir. Jadi singkat cerita di situ kemudian Nabi Musa melihat semua perbuatan Nabi Khidir yang semuanya itu di luar nalar kemampuan untuk dipahami oleh Nabi Musa. Sampai kemudian Nabi Musa tidak merasa sabar dan bertanya, padahal sebelumnya Nabi Khidir memberikan syarat, kalau kamu ingin ikut kepadaku, jangan kamu bertanya tentang semua perbuatanku sampai aku sendiri yang menerangkan. Kalau kamu tidak bisa memenuhi syarat ini, maka ya, kita akan berpisah, tidak akan bisa terus bersama. Nah, sampai ya dalam sekian peristiwa akhirnya Nabi Musa tidak bisa bersabar karena pengetahuannya yang terbatas tentang hal ini. Nah singkat cerita di sini ya, kita bisa mengambil ibrah pelajaran bahwa berkenaan dengan ilmu itu ya, di atas langit masih ada langit. Yang paling tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Artinya seluas-luasnya pengetahuan kita kepada sesuatu tetap ya tidak menjadikan kita orang yang paling tahu terhadapnya. Masih ada orang yang lebih di atas kita. Oleh karena itu tidak boleh kita berlaku sombong dengan keilmuan yang kita miliki, meremehkan yang lain dengan ilmu yang
kita punya. Itu pelajarannya. Kemudian ada lagi yang ke berapa? Yang keempat ya. Yang keempat kisah apa yang diceritakan dalam soal kami. Sering baca tapi nggak ngerti artinya. Nah inilah. Ini sekarang kita mulai mereformasi ya. Cara baca Quran kita nggak hanya bacaan secara lafziah, tapi minimal kita baca terjemahannya. Syukur-syukur kemarin seperti yang kami berikan rujukannya bisa baca tafsir singkatnya. Itu akan bisa membantu kita untuk merenungi kandungan dalam Al-Quran. Yaitu kisah tentang Raja Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain ini adalah raja yang pernah hidup di masa dahulu yang memiliki kekuasaan yang sangat luas. Kekuasaannya sangat luas antara ujung timur dan barat, digambarkan demikian. Ada yang berpendapat atau muncul mitos tentang Raja Dzulqarnain ini. Disebut Dzulqarnain karena punya dua tanduk. Qarnun itu artinya tanduk, Dzulqarnaini itu artinya yang memiliki dua tanduk. Ada mitos itu mengatakan bahwa Dzulqarnain ini muncul tanduknya di atas kepalanya, tapi ini tidak benar ya. Kisah-kisah yang tidak benar. Maksud Dzulqarnain ini, beliau memiliki kekuasaan yang luas, seperti memiliki tanduk di barat dan di timur, luas kekuasaannya. Nah, di antara daerah kekuasaannya itu, beliau pernah melakukan perjalanan sampai di sebuah daerah yang sangat-sangat terpencil sekali. Ada yang mengatakan itu di daerah sekitar, kalau di Eropa itu namanya negara Georgia yang agak naik ke atas itu. Daerah-daerah mendekati kutub kalau tidak salah itu. Di daerah situ dia menemui ada sekelompok manusia yang hampir-hampir tidak bisa memahami pembicaraan. Maksudnya bahasa yang mereka gunakan itu sangat jauh sekali dengan bahasa yang digunakan pada umumnya orang-orang di masa itu. Karena mungkin saking jauh dan terpencilnya tempatnya, sehingga tidak pernah mengakses atau tidak pernah berhubungan dengan orang asing, sehingga bahasa mereka sangat asing sekali. Nah, singkat cerita pada saat itu ada sekelompok bangsa yang lainnya, suku yang lain, namanya Ya'juj dan Ma'juj. Ini bukan monster Pak ya. Digambarkan mungkin dulu ketika kita anak-anak diceritani sama ustadz kita, misalnya waktu guru ngaji kita cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj itu, ini Ya'juj dan Ma'juj ini monster gitu ya, kayak monster gitu. Itu bukan, itu orang, manusia. Tapi sifat mereka sangat buruk ya, suka merampas, suka membunuh, suka melakukan kerusakan di atas muka bumi. Nah, Ya'juj dan Ma'juj ini sering mengganggu mereka ini ya, satu kaum ini, yang kemudian mereka mengeluh kepada Raja Dzulqarnain yang pada saat itu melakukan perjalanan dengan pasukannya yang banyak. Nah, kemudian akhirnya Raja Dzulqarnain ini membuat suatu benteng yang terbuat dari besi dan timah gitu ya. Singkat cerita, Allah menjadikan benteng itu benar-benar bisa menghalangi Ya'juj dan Ma'juj sehingga tidak melakukan kerusakan di atas muka bumi sampai nanti ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan benteng yang terus setiap hari digali dan dirusak oleh mereka itu benar-benar akan jebol. Dalam sebuah riwayat itu, ketika benar-benar nanti benteng itu sudah Allah kehendaki akan jebol, mereka berusaha sekuat tenaga untuk merusaknya, dan mereka diberikan taufik oleh Allah mengatakan, insya Allah besok kita akan lanjutkan lagi untuk merusak tembok ini. Nah, ketika mereka mengatakan insya Allah, disitulah kemudian benteng itu tidak kembali seperti semula, seperti sebelum-sebelumnya. Jadi seperti sebelum-sebelumnya itu, kalau mereka ingin merusak, menghancurkan, sudah bikin lubang gitu ya, lubang kecil gitu, karena bentengnya sangat tebal gitu ya, mereka bisa bikin lubang kecil, keesokan paginya tertutup kembali. Terus begitu sampai nanti Allah memberikan taufik kepada mereka untuk mengatakan insya Allah, sehingga pada saat itu nanti akan jebol benteng tersebut dengan izin Allah. Dan itu termasuk bagian daripada peristiwa hari kiamat yang akan terjadi di akhir zaman setelah
kematian Dajjal. Kita nggak cerita ke sana ya. Tapi intinya di sini adalah pelajaran bisa kita ambil. Ini berkaitan erat dengan fitnah kekuasaan. Orang itu kalau diberikan nikmat kekuasaan, jika dia bersyukur atas kenikmatan itu, maka dia akan gunakan kekuasaan itu untuk memberikan kemanfaatan kepada sesama. Seperti yang dilakukan Dzulqarnain, memberikan bantuan kepada suatu kaum yang diganggu oleh kaum yang besar yang kuat, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Ya, dengan keilmuan yang dimiliki Dzulqarnain dan kekuatan serta kekuasaannya, maka semua ini dicurahkan untuk memberikan kemanfaatan kepada kaum yang tertindas ini. Nah, seseorang manakala dia mendapatkan nikmat kekuasaan, maka dia wajib untuk menjadikan kekuasaannya sebagai wujud untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kita kalau mengklasifikasi ya, kenikmatan terbesar yang Allah berikan itu kan yang pertama agama, yang kedua adalah harta, yang ketiga ilmu, yang keempat adalah kekuasaan, kan begitu kan? Empat ini kenikmatan yang besar. Ya, empat ini kenikmatan yang besar, dan Allah Subhanahu wa taala menceritakannya dalam surah Al-Kahfi agar kita bisa mengambil ibrah pelajaran. Jika kita diuji oleh Allah dengan kenikmatan agama, apa yang harus kita lakukan? Kalau harta, apa yang harus kita lakukan? Kalau ilmu, apa yang harus kita lakukan? Kalau kekuasaan, apa juga yang harus kita lakukan dengan itu semuanya? Itu telah diberikan ya petunjuknya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Kahfi tersebut. Nah, ini gambaran bagaimana kita bisa mengambil keberkahan Quran melalui Al-Quran sebagai sumber peringatan dan nasihat di dalamnya. Kemudian yang keenam adalah barokatu istishfa'i bihi. Keberkahan dengan kita menggunakan Al-Quran sebagai obat. Jadi Al-Quran ini Pak diturunkan oleh Allah, ada sebuah keistimewaan selain dia sebagai petunjuk. Al-Quran ini Allah turunkan sebagai obat. Disinilah kenapa kemudian sebagian ulama seperti Imam Asy-Syafi'i, beliau berpendapat bahwa orang itu ya sangat dianjurkan untuk menuntut ilmu agama. Setelah menuntut ilmu agama, yang paling penting setelah itu untuk kehidupan manusia adalah mempelajari ilmu tentang pengobatan. Nah, Al-Quran ini penuh dengan apa? Petunjuk-petunjuk agama sekaligus sebagai obat, yang menunjukkan bahwa kehidupan manusia akan berjalan dengan baik jika dua hal ini menjadi satu hal yang utama di dalam kehidupan mereka. Petunjuk-petunjuk agama dan berkenaan dengan al-istishfa, ya, berobat dengan Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dan kami menurunkan dari Al-Quran ini apa yang bisa menjadi obat, syifa, penawar, penyembuh bagi penyakit-penyakit manusia, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi orang yang bisa mengambil keberkahan Al-Quran dengan berobat melaluinya, itu adalah orang yang beriman saja. Kalau tidak beriman, nggak akan bisa dia mengambil manfaat ini. Nah, jadi semua Al-Quran ini syifa. Namun ada juga beberapa surat-surat Al-Quran yang secara khusus Nabi SAW mengisyaratkannya sebagai penyembuh, seperti suratul Fatihah. Ya, seperti suratul Fatihah. Dulu di masa Rasulullah ada seorang sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau pernah menceritakan bahwa beliau dan beberapa sahabat yang lain itu pernah melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka ini singgah ke suatu suku, ya, kampung suku tertentu. Namun sayangnya ya, penerimaan orang yang ada di kampung tersebut kurang ramah. Biasanya kalau ada orang asing datang ke sebuah perkampungan, suku atau kaum yang ada di perkampungan itu akan memberikan suguhan makanan sebagai penyambutan kepada tamu yang datang, sebagai pemuliaan kepada tamu yang hadir. Namun ini tidak demikian. Mereka datang begitu saja tanpa diberikan apapun sebagai suguhan untuk mereka. Nah, namun kemudian tidak beberapa lama ada salah satu budak yang datang menemui para sahabat ini, menyampaikan bahwa kepala sukunya itu dalam keadaan sakit akibat tersengat hewan berbisa, nggak bisa bangun gitu karena sakit.
Siapa di antara kalian yang bisa meruqyah, yang bisa menjampi, membacakan bacaan-bacaan tertentu yang bisa mendatangkan kesembuhan. Maka kemudian salah seorang sahabat ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri sendiri. Beliau tidak dikenal sebagai ahli ruqyah, tapi beliau kemudian memberanikan diri untuk meruqyah orang tersebut. Singkat cerita kemudian dibacakan suratul Fatihah. Kemudian Allah memberikan kesembuhan kepada si kepala suku ini. Kemudian kepala suku ini karena gembira sembuh dari penyakitnya, maka diberikan banyak sekali kambing-kambing sebagai hadiah. Dibawalah kambing-kambing ini kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta nasihat fatwa dari beliau, apakah boleh menerima hasil dari ruqyah ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kamu tahu bahwa suratul Fatihah itu adalah bisa digunakan untuk ruqyah? Ya. Bagikan kambing-kambing ini dan berikan aku bagiannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Yang menunjukkan boleh halal hukumnya apabila seseorang menerima hasil dari ruqyah selama dia tidak memintanya. Ya, selama dia tidak memintanya, apabila diberi maka boleh untuk diterima. Nah ini keberkahan berupa penyembuhan bagi orang yang mengambil manfaat dari Al-Quran sebagai sumber kesembuhan. Ini pernah Pak, secara pengalaman keluarga kami, ibu kami ini pernah sakit kepala yang cukup lama, 1 bulan itu sakit terus gitu. Kemudian beliau berikhtiar dengan membaca Al-Quran. Beliau sudah minum obat, sudah macam-macam, tapi sakitnya tidak hilang. Terus kemudian beliau mulai intensif membaca Al-Quran setiap hari. Akhirnya alhamdulillah dengan keberkahannya yang Allah berikan melalui Al-Quran ini, Allah SWT memberikan kesembuhan kepada ibu kami. Dan saya juga pernah meruqyah ibu saya ketika sakit dengan membaca Al-Quran. Alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah sembuh. Pada saat itu di malam hari itu ibu saya sakit, tidak bisa bangun. Saya bacakan Al-Quran. Kemudian keesokan paginya sudah sehat, seperti nggak sakit sama sekali. Itu diantara pengalaman kami yang pernah kami coba ya, dengan kita berobat dengan Al-Quran. Nah, termasuk penyakit yang bisa disembuhkan melalui Al-Quran itu adalah penyakit-penyakit jiwa. Ya, penyakit-penyakit yang berupa mungkin akhlak yang buruk pada diri kita itu bisa dirubah melalui Al-Quran. Tapi bagaimana caranya? Nggak sekedar dibaca, tapi perlu diambil pelajaran, direnungi, dikaji. Itu nanti akan mengubah kondisi hati dan jiwa kita yang dulunya itu kurang baik akan menjadi baik. Dan ini sumber kemenangan kaum muslimin di masa dahulu. Seperti digambarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin ini pernah ditanya bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi itu adalah akhlak yang Quran. Ya, maknanya kalau kita ingin meniru akhlak mulianya Rasulullah, kita mulai melalui Al-Quran ini. Ya, kita mulai pelajari kandungannya, kita mulai ambil faedah pelajaran-pelajarannya, kemudian kita mulai terapkan dalam kehidupan kita sedikit demi sedikit, bertahap sampai kemudian menjadikan kita berubah keadaan kita dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah barokah dengan berhukum kepadanya, barokatul hukmi bihi wa tahakkum ilaihi. Jadi menjadikan Al-Quran ini sumber petunjuk sebagai pedoman hidup. Sebagai pedoman hidup. Apabila kita mendapatkan sesuatu yang kita perselisihkan, salah satunya kita diperintahkan oleh Allah, farudduhu ilallah, kembalilah kalian kepada Allah, maknanya kepada Al-Quran. War Rasul dan Rasulnya, yaitu kembali kepada sunnah yang merupakan penjelas bagi Al-Quran. Nah, kalau kita bersikap seperti ini, apapun yang menjadi perintah Al-Quran kita lakukan, apa yang menjadi larangan kita tinggalkan, kita benar-benar berhukum dengan Al-Quran menjadi pedoman hidup kita, fa insyaallah Al-Quran ini mengantarkan kita kepada jalan keselamatan. Tapi kalau kita kemudian tidak memperdulikan Al-Quran, ya kita taruh saja di rak buku gitu ya, pokoknya ono Quran ini cek di ya dianggap wong muslim bisa gitu ya. Masa orang Islam tidak punya Quran ini, beli Quran tapi tidak dibaca, tidak pernah dipelajari, tidak pernah diamalkan,
maka Al-Quran ini akan menjadi penuntut dia nanti di hari kiamat yang mengantarkan dia untuk masuk ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Karena Nabi pernah mengatakan Al-Quran syafi'un musyafa' wa mahilun musaddaq. Al-Quran itu adalah pemberi syafaat yang pasti diterima syafaatnya, pembela yang pasti diterima pembelaannya, dan penuntut yang pasti diterima tuntutannya. Faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran itu ada di hadapannya, maksudnya menjadi pemimpin hidupnya, pedoman hidupnya, maka Al-Quran akan membimbingnya untuk masuk ke dalam surga. Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilana. Siapa yang menjadikan Quran di belakang punggungnya, tidak memperdulikannya, maka yang terjadi adalah Al-Quran akan mendorong dia untuk masuk ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Quran itu adalah hujjah yang menolongmu nanti untuk masuk ke dalam surga, atau hujjah yang memberatkanmu nanti di hadapan Allah sehingga kamu nanti masuk ke dalam neraka. Ya, seperti yang pernah ditanyakan ya, Pak Siti dengan Pak Basuki gitu. Beberapa hari yang lalu Ustadz Basuki Sudi alam barat. Alam barat kan ada pertanyaan bagus ya. Ada orang itu baca Quran tapi Quran melaknatnya kan gitu. Masih ingat? Nah itu karena seperti ini Pak. Dia hanya baca saja tapi tidak peduli dengan isi kandungannya, tidak mau dipelajari, tidak mau dijadikan sebagai sumber berhukum gitu ya, sehingga tidak menjalankan perintahnya, justru malah melanggar larangan-larangan yang ada di dalam Quran. Ya, dibaca misalnya di Quran itu ada ya larangan untuk minum khamr, tapi dia masih senang enggak khamr misalnya. Di dalam Quran tidak boleh berbuat zalim, tapi dia berlaku zalim pada dirinya. Nah, maka ini termasuk daripada orang yang membaca Al-Quran tapi dicela dan dilaknat oleh Al-Quran itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Jadi berkaitan dengan 7 cara kita meraup keberkahan dengan Al-Quranul Karim, ya, kita telah selesaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk mendapatkan keberkahan dari sisinya melalui Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa berinteraksi dengan Quran dengan sebaik-baiknya, sehingga kita hidup di bawah naungan Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan seperti biasa. Monggo, meskipun di luar topik dipersilakan. Meskipun di luar tema, kalau mau bertanya monggo silakan. Iya, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Kemarin kalau diterangkan oleh Ustaz untuk salah satu amalan di bulan Ramadan adalah dari meraup keberkahan dari Al-Quran, yaitu caranya dengan membaca, mendengarkan, mempelajari ilmunya, kemudian mengikuti Al-Quran, kemudian menjadikan Al-Quran sumber larangan dan perintah, kemudian menjadikan Al-Quran itu sebagai obat, dan terakhir adalah menjadikan Al-Quran sumber hukum gitu ya. Yang saya tanyakan nanti yang tadi ada poin yang mengikuti Al-Quran itu maksudnya mengamalkannya ya. Setelah itu ada Al-Quran menjadi sumber nasihat dan peringatan ya. Sumber nasihat dan peringatan. Ada sedikit perbedaan antara sumber nasihat dan peringatan dengan berhukum dengan Al-Quran. Itu ada perbedaan. Kalau berhukum dengan Al-Quran itu kita berusaha untuk menjadikan Quran itu sebagai jalan hidup kita. Kalau sumber nasihat itu terkadang kita mendapati ada masalah atau apa, nah kita ambil apa yang menjadi nasihat Quran kepada kita. Atau kita ketika membaca kita renungkan, di situ ada kisah-kisah, kita bisa mengambil ibrah pelajaran yang itu semuanya sebagai peringatan atau nasihat bagi diri kita. Nah itu maksudnya demikian. Ya, silakan Pak. yang berkaitan dengan menjadikan Al-Quran sebagai obat. Sekarang ini kan kayak obat-obat yang di kimia-kimia itu kan banyak kan mengandung narkoba, itu bagaimana hukumnya? Ini apa ini ya Pak? Apa nyambung dengan menjadi
jika di obat tersebut yang pertama ya, di dalam obat tersebut itu tidak terkandung zat yang membahayakan ya, dengan kadar tertentu jika digunakan itu tidak membahayakan, justru memberikan manfaat pengobatan, dan kemudian secara zatnya tidak haram karena tidak najis atau dari zat-zat yang haram, maka diperbolehkan mengkonsumsi obat yang seperti ini ya. Bahkan ada sebagian ulama itu kalau seandainya kita menemukan ada obat yang di situ tertera unsur yang membentuk obat itu adalah unsur yang bersifat memabukkan, ada sebagian ulama itu yang mengatakan jika unsur itu digabung dengan unsur yang lain, kemudian sifat memabukkannya itu hilang, maka obat tersebut halal untuk dikonsumsi. Jika unsur yang membuat memabukkannya itu hilang, maka halal untuk dikonsumsi. Seperti beberapa obat itu kan kita mendapati ada semacam turunan dari alkohol kan gitu ya. Itu apa namanya gitu, macam-macam gitu. Itu kalau berkumpul dengan zat-zat yang lain ya, kemudian sifat memabukkannya itu benar-benar hilang. Artinya sifat alkoholiknya ini benar-benar hilang ya. Unsur alkoholnya hilang benar, maka ini dibolehkan. Ada sebagian ulama yang berpendapat demikian, meskipun kita mungkin lebih baik mengambil sisi kehati-hatiannya untuk menjauhkan diri dari berobat dengan obat seperti itu. Terus kemudian gini ya, ada tambahan. Jadi manakala seseorang itu berusaha untuk mencari kesembuhan, maka yang terbaik adalah dengan dua cara, dan dua cara ini digabungkan. Yang pertama adalah berobat secara kauniyah, dan berobat secara syariah. Berobat secara kauniyah itu maksudnya apa? Mengkonsumsi obat-obatan atau makanan atau herbal atau apapun itu yang halal, yang memang memberikan kesembuhan, dan itu berdasarkan petunjuk dari ahlinya. Seperti minum obat, menurut dokter Anda kalau sakit seperti ini minum obat dengan kadar sekian, obatnya ini misalnya gitu. Atau ahli kesehatan yang lain, misalnya melalui herbal, nah ini herbalnya bagusnya pakai ini dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kita berobat secara syariah, yaitu dengan kita diantaranya membaca Al-Quran. Diantaranya kita membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quranul Karim ya, dalam rangka kita niat memohon kepada Allah kesembuhan melalui bacaan Al-Quran yang kita baca. Nah, insya Allah dengan menggabungkan dua cara pengobatan seperti ini akan lebih baik dan akan lebih memberikan manfaat yang besar kepada orang yang sakit untuk meraih kesembuhan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tentu tingkat proses perolehan kesembuhannya akan sesuai dengan tingkat kualitas dia berobat secara kauniyah ataupun secara syariah gitu ya. Secara kauniyahnya mungkin benar-benar unsur yang dia konsumsi itu benar-benar Allah ciptakan sebagai penyembuh untuk sakitnya, benar-benar mujarab istilahnya gitu ya. Dan unsur syariahnya benar-benar dia memiliki keyakinan kuat melalui membaca Al-Quran ini Allah memberikan kesembuhan pada diri, sembari dia berdoa mohon kepada Allah agar disembuhkan dari sakit. Dengan benar-benar melakukan dua cara ini untuk mencari kesembuhan dari sisi Allah, maka insya Allah dia dapat kesembuhan. Saya pernah datang ke salah satu pondok tahfidz. Ada salah seorang gusnya, ustadznya ini. Kalau ada santrinya yang sakit, itu nggak disuruh minum obat, tapi disuruh dressing aja. Misalnya ada santrinya sakit greges gitu ya, padahal dibilang sama gusnya atau ustadznya, kamu itu kurang baca Qurannya, kamu perbanyak baca Quran. Kenapa? Karena beliaunya yakin bahwa Quran itu syifa, penyembuh. Jadi kalau ngasih resepnya mesti begitu. Ada santrinya sakit berarti ini kurang baca Quran ya, disuruh banyak-banyak. Nah, silakan mungkin ada pertanyaan. Kurang berapa 10 menit. 10 menit. Jadi saya mengajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya agak aneh.
dengan menjadikan tulisan-tulisan Al-Quran itu sebagai penyembuh dengan cara menggunakannya sebagai kalung atau yang semacamnya yang diistilahkan sebagai jimat. Kalau ini untuk proses meraih kesembuhan, ini para salafus saleh, para sahabat itu berselisih pendapat. Namun yang lebih rajih, lebih kuat adalah meninggalkannya karena banyak hal, banyak faktor. Faktornya begini, seseorang manakala dia menggantungkan tulisan Al-Quran dengan niat meraih kesembuhan dari sisi Allah, itu dikhawatirkan akan menggantungkan hatinya kepada jimatnya tersebut. Itu yang pertama. Sehingga ini dikhawatirkan akan mengubah keyakinannya, akidah. Itu yang pertama. Sudah tidak menjadi sarana lagi, tapi menjadi tujuannya kan gitu ya. Sebagai penyembuhnya itu satu-satunya adalah dengan menggunakan jimat ini yang dilarang. Kemudian yang kedua, akan berpeluang besar tulisan-tulisan Al-Quran ini ketika dia masuk ke tempat-tempat kotor akan dia bawa, dan ini tentu akan mengurangi adab kita kepada kemuliaan Al-Quran. Ini diantara hal-hal yang buruk yang akan terjadi apabila seseorang menjadikan hal itu sebagai salah satu bagian daripada proses mencari kesembuhan dari sisi Allah melalui Al-Quran dengan cara menulis. Terus yang ketiga, ini yang lebih parah adalah terkadang orang tidak akan bisa membedakan mana yang itu tulisan Al-Quran dan mana itu tulisan-tulisan yang bukan Al-Quran, seperti jimat-jimat yang tersebar. Ini menurut saya kami punya pengalaman dalam masalah ini, karena keluarga kami dulu itu termasuk keluarga yang suka kelebih seperti itu. Jadi kami pernah melihat betul bagaimana jimat itu, ya, tulisan-tulisan yang ada di dalamnya. Ada tulisan Al-Qurannya, ada ayat Qurannya tertulis, ada. Akan tetapi di situ ada beberapa kode-kode yang bertuliskan Arab, yang itu tidak bisa dipahami. Dan ternyata setelah kami mencoba untuk mencari referensi-referensi, kami mendapati ada beberapa kitab-kitab referensi yang sebetulnya ini adalah kitab-kitab sihir tapi pakai bahasa Arab. Istilah saya seperti ini. Mungkin pernah dengar kitab Syamsul Ma'arif karya Al-Budi. Ini ada sejarah, ada yang mengatakan bahwa kitab Syamsul Ma'arif ini sebetulnya kitab tentang tasfiyatun nafs, penyucian jiwa, kitab yang bagus. Tapi kemudian ada seorang penguasa yang zalim yang ingin mengambil kitab itu, ya, untuk merusaknya, kemudian diselewengkan. Akhirnya dibuat kitab-kitab yang isinya adalah sihir dan seterusnya. Namun ini kisah yang saya kira kurang bisa dipermalukan. Tapi intinya kitab Syamsul Ma'arif yang beredar di tengah masyarakat, entah yang kubro maupun yang sughro, ini berisikan tentang petunjuk-petunjuk untuk melakukan praktek sihir dengan berbahasa Arab. Jadi Anda jangan tertipu dengan bahasa Arabnya, dengan bahasa Arab. Ya, hal-hal yang seperti ini banyak terjadi karena banyak orang itu, oh ini tulisannya Arab kabeh, orang pokok, tidak bisa begitu. Karena di situ nanti ada seperti buat WB wajah itu ya. Itu tulisan-tulisan seperti bilangan-bilangan dalam bahasa Arab atau huruf-huruf bahasa Arab. Bahkan ada juga yang kami mendapati tulisan ayat kursi, tapi di situ ditambahkan kata la itu dengan jumlah yang lebih daripada satu. Misalnya seharusnya ayat kursi itu tertulis Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu tertulisnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Setiap kata la itu selalu diperbanyak oleh penulis. Nah ini namanya merusak Al-Quran. Termasuk Al-Quran digunakan untuk mantra-mantra tertentu gitu ya, dirituali dan seterusnya. Tidak perlu. Kalau memang ingin mendapatkan hajat keperluan dari Allah, baca Quran yang baik. Ya mungkin dia ingin lebih memantapkan diri, dia ulangi beberapa kali, kemudian dia berdoa, berwasilah dengan bacaan Qurannya. Ini tepat cara yang benar. Tapi kalau kemudian ya dirituali dalam arti pakai puasa-puasa yang bukan puasa yang syar'i ya, seperti misalnya pakai puasa pati geni, ngerawat, poso mutin dan seterusnya gitu. Kan ada pati geni, ngerawat, terus apalagi ngebelem kan gitu. Kalau puasa-puasa orang-orang
animisme dinamisme kan gitu, termasuk puasa-puasa orang-orang Hindu Buddha di masa kamu. Itu kalau seperti itu nantinya, apalagi terus dipakai yang macam-macam. Seperti contoh misalnya kami mendapati ada orang itu membaca ayat itu, ya naruku ibadah wa salaman ala Ibrahim, wahai api, kata Allah kan gitu ya, jadilah kamu api yang dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Itu dipakai mantra Pak, dipakai mantra untuk melindungi diri dari berbagai macam senjata api atau yang lain-lain. Istilahnya gawe kebal. Tapi diganti, Ibrahimnya diganti nama dia. Misalnya ya narukuni bargan wasalaman ala paijo, misal gitu ya. Diganti namanya Ibrahim. Ya. Nah ini pernah salah satu guru kami itu mendapati ada orang yang menyampaikan ritualnya seperti itu, diterangkan, Pak, seluruh dunia, ulama seluruh dunia itu tidak berani ganti Ibrahim jadi nama orang, itu tidak berani. Lah kok sampai kok berani-beraninya ganti apa nama Ibrahim kepada nama sampai. Nah ini kan sudah ke Al-Quran lagi namanya. Ini sudah mantra lagi. Nah ini kadang syaitan itu pintar untuk membuat orang itu. Tapi kalau seandainya dalam keadaan ya tertimpa marah bahaya, terus misalnya ya baca ayat kursi, minta supaya dilindungi sama Allah, ini tidak ada masalah karena ini berwasilah dengan bacaan Al-Quran. Seperti pernah kami dapati di dalam sebuah buku yang mengisahkan tentang ulama dulu itu pernah ada yang dikejar. Jadi waktu itu naik delman gitu. Si kiai ini, si ustadz ini dikejar oleh kalau dulu ada penyamun yang pakai kuda. Nah pada saat ini namanya dokar, itu kan larinya nggak kenceng Mbak, daripada kuda-kuda yang ditunggangi sendiri kan gitu ya. Dokar itu kan ada gerobaknya macam-macamnya. Nah waktu itu ketika si ustadz ini ya mau disatoni sama penyamun ini, kemudian si tukang dokar ini ketakutan sama si ustadz ini, si kiai ini itu ngomong ke si dokar ini, tenang, tidak usah khawatir. Akhirnya dibuka Quran, beliau baca Quran. Beliau baca Quran itu Masya Allah, setelah baca Quran sambil tawakal kepada Allah, dokar ini semakin kenceng lari. Dan penyamun-penyamun ini semakin mundur ke belakang, semakin jauh. Padahal kalau secara logika di nalar tidak mungkin bisa tidak ini. Tapi demikian lah ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Al-Quran ini berikan manfaat yang hadis barokah. Tapi caranya benar gitu.